Itu Nusantara, Pak. Kalau digerebek 1 malam selesai, tidak ada sisa. Tapi faktanya tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi ini sebuah ketimpangan ya. Cita-cita bangsa kita untuk meningkatkan nilai moral menjadi lebih baik dengan kebijakan itu sangat berbanding terbalik. Ternyata dari semua peristiwa-peristiwa tersebut kita bisa melihat akar masalahnya, bahwa ternyata memang dari dulu bangsa kita ini mengadopsi yang namanya prinsip sekularisme, Bapak Ibu. Apa itu sekularisme? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin di malam Ahad. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah bersama pemateri, yakni Al-Ustaz Safyan. Insyaallah beliau akan membawakan materi dengan judul Apa lagi judul tak? Kejahatan semakin mengerikan, hanya Islam satu-satunya solusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustaz Safyan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang mubarakah, yang terutama untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Yang kedua, karena tempat ini adalah tempat yang di dalamnya berlimpah pahala sampai kita keluar dari masjid. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan keluarga beliau, hari ini kita bisa melihat bahwa bagaimana ajaran Islam itu bisa membawa peradaban manusia menjadi peradaban yang manusiawi, peradaban sesuai fitrahnya, di mana sebelum datangnya Islam, Bapak Ibu, dulu para wanita itu menjadi budak-budaknya para lelaki, dan perzinahan terjadi di mana-mana. Khamar menjadi hal yang biasa, saling bunuh-membunuh, darah dan nyawa manusia itu bukanlah hal yang penting di zaman sebelum adanya Islam. Maka dengan hadirnya Islam itu, Islam menjaga kehormatan, menjaga darah, dan menjaga harta-harta kita dari kezaliman. Maka di dalam hukum fikih kita boleh memiliki apa saja. Pandangannya semua di dunia ini milik Allah, kita bisa memilikinya atas seizin Allah. Artinya apa? Seizin syar'i. Bagaimana kita mencari harta tidak boleh mengambil hak orang lain karena Allah tidak mengizinkannya. Kita berbisnis tidak boleh mengambil riba karena Allah tidak mengizinkannya. Nah, karena itulah urgensi pemahaman yang sangat penting tentang makna bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh menikmati selama Allah itu izinkan. Seperti itu.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung kepada tema, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bermaksud menggurui. Di sini kita akan membuka sebuah forum diskusi bagaimana selayaknya kita umat muslim, khususnya saya pribadi, bahwa membicarakan perkara umat adalah hal yang wajib bagi kita, dan hal itu dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, apalagi di masjid. Jadi masjid itu adalah salah satu tempat majelis bagi umat untuk membicarakan seluruh perkara-perkara yang terjadi dan seluruh problem-problem yang menimpa kaum muslimin di seluruh dunia, Bapak Ibu. Tidak terpatok pada teritori tertentu. Nah, baik Bapak Ibu. Adapun tema yang saya bawakan pada malam hari ini yaitu tentang bagaimana kejahatan itu sangat mengerikan, dan kami menawarkan solusi Islam. Jadi memang setiap kejahatan itu sangat mengerikan, karena pada fitrahnya manusia itu menolak segala bentuk kezaliman yang terjadi terhadap dirinya atau keluarganya. Ya. Maka bangsa kita juga sudah mencoba berupaya untuk melakukan yang namanya revolusi mental, revolusi norma, nilai-nilai, mencoba merestruktur kembali bagaimana tatanan bermasyarakat kita di Indonesia, agar ketimpangan nilai, ketimpangan perilaku itu tidak terus terulang di tengah-tengah masyarakat. Namun cita-cita revolusi mental ini sangat berbanding terbalik kepada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh bangsa-bangsa hari ini. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam segala peristiwa, dalam segala kasus, baik itu pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, aborsi, penculikan dan lain sebagainya, itu hanyalah urutan susunan peristiwa-peristiwa, dan sebelum adanya peristiwa ada runtutan skenario terjadinya peristiwa. Peristiwa itu tidak terjadi cuma-cuma. Oke, kita kembali ke topik yang pertama tentang merevolusi mental, bahwa ketika kita mau merevolusi keimanan kita di tengah-tengah masyarakat, sangat berbanding terbalik dengan kebijakan lokalisasi. Yang seharusnya dalam pandangan Islam zina itu adalah haram, tapi justru malah dibuatkan lokalisasi, tempat khusus. Ini adalah tindakan yang mencoba-coba Allah, mencoba-coba menentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, begitu juga dengan miras. Miras yang seharusnya di dalam Islam itu haram, baik itu secara individu maupun secara kolektif atau bernegara, tapi dalam setiap kebijakannya miras itu diupayakan agar bagaimana tetap berada di tengah-tengah masyarakat. Karena seandainya kalau polisi mau, aparat kita mau ambil semua itu yang jual miras di tengah-tengah masyarakat kita, selesai dalam satu malam. Cuma kenapa tidak bisa? Itu Nusantara, Pak. Kalau digerebek satu malam selesai, tidak ada sisa. Tapi faktanya tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi ini sebuah ketimpangan ya. Cita-cita bangsa kita untuk meningkatkan nilai moral menjadi lebih baik dengan kebijakan itu sangat berbanding terbalik. Ternyata dari semua peristiwa-peristiwa tersebut, kita bisa melihat akar masalahnya, bahwa ternyata memang dari dulu bangsa kita ini mengadopsi yang namanya prinsip sekularisme, Bapak Ibu. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu bagaimana agama dan hidup manusia itu dipisah, Bapak Ibu. Agama itu cukup di hati, cukup di masjid. Bagi yang Kristen cukup di gereja. Jangan lagi
ganggu yang pacaran di luar sana. Jangan lagi ganggu yang menjudi di luar sana. Atau DPR mau nonton apa saja, gitu ya. Atau kebijakan-kebijakan yang di dalamnya bermuatan Islam. Contoh misalnya kita mengusulkan agar miras itu ditarik semua, bahkan tidak boleh ada di negara Indonesia, itu tidak akan pernah diwujudkan. Karena ketika keharaman miras itu adalah muatan agama. Sementara miras itu masih bisa menguntungkan bagi negara kita. Jadi pandangan negara kita itu untung rugi, kemaslahatan. Sementara yang harus kita patuhi adalah halal haramnya Allah. Karena kalau kita sedang mencoba Allah, Allah akan mencoba kita. Allah itu Bapak Ibu sangat sayang kepada umat manusia. Memiliki sifat yang namanya Rahim. Allah itu tidak akan pernah menzalimi manusia. Jangankan menzalimi ya, mengguncang tanah sedikit pun itu Allah tidak akan tega. Tapi ketika tanah itu terguncang, maka kita harus introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan di kampung, di kota ta atau di kampung ta, atau apa yang sedang kita biarkan, kemaksiatan apa yang kita lihat-lihat saja. Maka Allah akan memberi sebuah teguran. Contoh Umar radhiyallahu anhu ketika terjadi gempa di masa kekuasaannya, Umar itu marah, bertanya kepada rakyatnya. Umar bertanya, maksiat apakah yang kalian lakukan secepat ini sehingga Allah murka? Umar lagi berkata untuk kedua kalinya. Umar mengatakan, kalau gempa terjadi sekali lagi, maka saya tidak akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Umar berkata kepada rakyatnya. Artinya apa? Bencana alam, ya, guncangan, tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya, itu adalah bentuk teguran dari sisi spiritualitas kita. Karena Allah itu sangat sayang kepada manusia. Sehebat-hebatnya gunung tidak akan meletus tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedalam-dalamnya lautan tidak akan membanjiri perkampungan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tingginya langit tidak akan runtuh tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, sangat penting bagi kita mengkoreksi seluruh penyelenggaraan kebijakan atau apa yang terjadi di masyarakat agar mensinkronisasi seluruh kebijakan-kebijakan kita di tengah-tengah masyarakat harus sesuai dengan hukum Islam, harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak bisa kita menganut aliran yang namanya sekularisme liberal tadi. Karena kalau dalam ajaran sekularisme yang liberal, wanita itu tidak bisa dipaksa pakai kerudung. Padahal ajaran Islam itu wajib orang tuanya mewajibkan anaknya memakai kerudung. Yang kedua, sekularisme itu tidak menolak LGBT. Di Indonesia yang menolak LGBT siapa, Bapak Ibu? Hanya umat Islam. Kalau coba-coba tidak ada umat Islam, atau contoh, coba-coba umat Islam di Indonesia cuma tinggal sedikit, apa yang akan terjadi? LGBT legal di sini. Karena Mahfud MD sendiri bilang LGBT itu belum ada hukumnya. Sementara di Al-Quran sudah ada hukumnya. Maka hukum mana yang harus kita ikuti? Perzinahan atas asas suka sama suka tidak boleh ditangkap kecuali salah satunya merasa terpaksa atau merasa diperkosa. Putus. Cuci bidding. Baik, Assalamualaikum.
Bapak Ibu, di dalam hukum kita yang sekuler, yang namanya perzinahan atas asas suka sama suka, itu belum ada hukumnya. Ketika belum ada hukumnya berarti boleh. Perzinahan itu hanya akan bisa dilaporkan ketika salah satu pihak merasa dipaksa. Itu aturan baru. Ini menunjukkan bahwa memang perzinahan itu di dalam draft konstitusi kita itu tidak berbicara masalah hal haram, tidak berbicara masalah muatan-muatan agama, ya. Tapi mereka mengacu pada hal lain. Apa itu? Yaitu paham sekularisme liberal. Sekularisme itu memisahkan agama dan kehidupan. Liberal itu adalah bebas berekspresi, bebas mengungkapkan apa saja walaupun melanggar hukum Allah. Contoh di Swedia, Bapak Ibu, kenapa di Swedia itu bisa bakar Al-Quran? Tidak ditangkap. Karena di sana diterapkan yang namanya kebebasan berpendapat, Bapak Ibu. Jadi biar kitab suci Al-Quran dibakar, mereka tidak boleh ditangkap, justru harus dilindungi oleh kepolisian. Itu di Swedia. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Bahkan di 30 negara barat lebih, termasuk Amerika dan yang lain-lain, melegalkan LGBT. Di Jerman apalagi LGBT, laki-laki menikah sama laki-laki. Kalau ditanya bagaimana pandangan Islam tentang LGBT, Allah sudah jawab. Allah sudah mempunyai sikap terlebih dahulu di zaman Nabi Lut. Bagaimana kaum Lut itu diberikan bencana yang sangat dahsyat karena laki-laki menikah dengan laki-laki. Itu di beberapa negara barat yang menganut prinsip kebebasan dan prinsip pemisahan agama dan kehidupan sudah diterapkan. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Karena tuntutan kita umat muslim di Indonesia adalah bagaimana LGBT ini tidak boleh ada. Karena baru-baru tanggal 17 mau mengadakan konferensi di Jakarta untuk umat Islam Indonesia ribut. Karena kalau tidak ribut ini maka jadi di Indonesia itu Bapak Ibu beruntung, umat Islam itu ada 200 juta lebih, masih bisa membela norma-norma dan nilai-nilai agamanya. Walaupun hukum syariat hanya sebatas nilai Bapak Ibu, tidak masuk dalam tatanan praktek kita dalam bernegara. Bahkan kebijakan-kebijakan kita itu cenderung menentang Islam. Nah Bapak Ibu, kembali lagi kepada kejahatan. Memang pada dasarnya akar dari semua kejahatan ini adalah runtutan dari sistem yang kita terapkan, yaitu liberal dan pemisahan agama dari kehidupan. Bagaimana orang tidak mau membunuh Bapak Ibu? Alasan terbesar orang membunuh Bapak Ibu karena alasan ekonomi. Orang begal itu cari uang. Banyak yang membunuh, yang mencuri, itu gara-gara tidak ada uangnya. Karena tidak, faktanya di muka bumi ini Bapak Ibu, tidak semua manusia memiliki kemampuan yang sama untuk kaya. Maka fakta ini Bapak Ibu harus diatur oleh negara. Kalau tidak diatur oleh negara, yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Begitu Bapak Ibu. Maka harus dikembalikan kepada sistem Islam, bagaimana Islam itu mengatur ekonomi. Begitu pula bagaimana pembunuh itu dihukum. Kalau cuma di penjara 2 tahun keluar, dia bangga, saya pernah bunuh orang dan saya pernah di penjara, jadi preman gitu ya. Kalau di sistem Islam, kalau dia memang terbukti, maka selesai sudah. Yang bunuh dikisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Itu mirip-mirip dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sama bunyi ayatnya, bagaimana kewajiban puasa itu terhadap kaum muslimin dan kewajiban mengkisos. Jadi ternyata kisos ini wajib fardu ain. Cuma bedanya puasa itu bisa dilaksanakan individu per individu. Tapi beda dengan kisos.
Qisas itu membunuh berkaitan orang yang membunuh pembunuh, dan itu hanya bisa diselenggarakan oleh negara, tidak boleh kelompok atau individu. Jadi kalau ada tetangganya yang membunuh, mungkin karena dia Islam sekali ya, dia bunuh juga tetangganya, tidak boleh Bapak Ibu. Yang boleh itu hanya negara. Maka inilah yang harus kita suarakan supaya Nusa Kambangan itu tidak perlu. Anggaran makan penjara itu besar, bisa sampai ratusan miliar. Besar itu makan dana dia itu. Ya, supaya tidak makan dana, ya harus sesuai dengan hukum Islam. Yang mencuri dipotong tangannya suruh pulang. Tapi hebatnya Bapak Ibu, kalau dalam sistem Islam itu terbukti betul-betul. Kalau tidak terbukti, maka tidak boleh dihukum. Yang kedua, di dalam sistem Islam boleh dihukum ketika benar-benar sebuah kejahatan. Contoh, kalau di negara kita ini ada yang mencuri, nenek-nenek mencuri karena lapar, di penjara atau tidak? Di penjara. Kalau di negara kita, karena sudah tertulis barang siapa yang mencuri hukumannya bla bla bla. Beda dengan hukum Islam. Hukum Islam itu bukan kodifikasi tapi ijtihad. Dilihat faktanya dulu. Kenapa mencuri, Nek? Saya lapar, tidak ada beras di rumah, tidak ada keluargaku yang kasih uang. Dicek keluarganya oleh negara, oh betul, tidak ada keluarga yang mampu, maka bukan dihukum, malah kebalikannya, negara wajib menghidupi nenek itu, wajib mensejahterakan nenek itu, ditanggung oleh negara, jadi anaknya negara dia. Itu dalam Islam. Jadi tidak sembarang menghukum, harus dibereskan dulu ekonominya orang, baru dihukum. Dibereskan dulu sistem sosialnya orang, baru dihukum. Kejahatan yang kedua yang sering kita lihat adalah perzinahan, aborsi. Itu. Ada kabar mengerikan baru-baru di Pulau Jawa ya. Itu sekitar 15.000 anak SMA, itu siswi SMA meminta dispensasi nikah. 80% diantaranya hamil di luar nikah. Jadi banyak sekarang itu anak SMA yang ingin menuntut supaya bisa tetap sekolah walaupun dia hamil, atau nikah dulu tapi masih bisa tetap sekolah. Karena kenapa? Pergaulan bebas. Padahal di dalam Islam itu jelas fikihnya. Hukum asal pergaulan laki-laki dan perempuan terpisah. Jadi baik sekolah, pesantren harus dipisah. Karena kenapa? Karena ketika laki-laki dan perempuan itu bertemu, maka hal yang ada namanya naluri ketertarikan itu pasti ada. Islam itu mengkaji sampai di situ. Maka memang asalnya harus terpisah. Tidak boleh dicampur baur Bapak Ibu, baik di sekolah, di tempat wisata, dimanapun. Siapa yang mewadahi itu semua? Bukan kita, negara. Jadi kalau ada di Losari itu tempat melihat senja, nanti dibikinkan batas, mana laki-laki mana perempuan. Atau kafe laki-laki kalau perempuan dibikinkan. Karena di dalam syariat itu tidak ada hubungan yang halal antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kecuali menikah. Itu baru boleh. Yang kedua, dalam hal jual beli itu masih boleh. Masih boleh kalau jual beli ya. Jadi kalau di pasar ketemu perempuan yang jualan, ada Pak mau dibeli, jangan tahu milari. Beli. Tapi beli ya, jangan tanya kabar. Mana kabar tak? Nah, itu sudah salah. Jadi cukup beli karena hukum asalnya terpisah. Karena pergaulan yang tidak diimbangi ini, yang tidak diatur oleh negara ini, maka laki-laki dan perempuan itu bebas. Kita ingin moral anak kita, kita ingin anak gadis kita itu bertahan sampai dia menikah, tapi pergaulannya tidak dijaga. Ini yang saya bilang di awal tadi, cita-cita dan peraturan itu tidak sejalan, maka terjadi split.
Iya, loh, harapan saya kok anak saya ini bagus-bagus saja, kok kenapa begini ya? Jangan salahkan anaknya. Yang namanya anak-anak ibu, ya, tumbuh kembangnya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka kalau mau anaknya baik, carikan lingkungan yang baik, atau ajari dia bagaimana membentuk lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu seperti apa? Lingkungan yang sesuai dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya itu hanya Islam. Bagaimana cara mengentaskan perzinahan. Nah, bagaimana hukumnya? Hukum di dalam Islam itu ketika ada yang berzina itu dirajam. Sudah menikah. Kalau sudah menikah. Iya, dirajam kalau sudah menikah. Yang selingkuh itu yang sudah menikah dirajam. Tapi kalau yang belum menikah didera sebanyak 100 kali secara publik. Jadi diumumkan ini mau dicambuk ini si A dengan si B. Ini anaknya siapa, sana lihat makin di atas panggung itu mau dicambuk. Jadi efek jerahnya itu dapat. Kalau sekarang tidak, disembunyikan. Jadi ada tetangganya termotivasi, usaha hamil di luar nikah disembunyikan. Saya juga pasti bisa dong. Begitu ditahu, begitu dihukuman. Apalagi kalau membunuh di penjara 2 tahun keluar, apa dia bilang? Oh bisa paling begat 2 tahun jadi penjara, aman sih. Ya, tidak ada yang terjerat. Maka memang sangat penting bagaimana hukum Islam ini menjadi adopting atau diadopsi oleh masyarakat. Tapi penyelenggara paling mutlak hukum Islam ini bagaimana bisa terselenggara masuk dalam seni-seni masyarakat secara sempurna hanya bisa diselenggarakan oleh negara. Jadi kita ini hanya bisa memberikan saran kepada penguasa, Pak, pakai ini Pak, supaya tatanan kehidupan kita itu baik Pak, supaya ekonomi kita ini bagus Pak, supaya kita tidak berutang Pak. Bagaimana mau ekonomi kita bagus Bapak Ibu? Yang seharusnya di dalam Islam itu pendidikan dan kesehatan gratis. Tapi sekarang kesehatan itu menjadi lahan bisnis, bukan lagi pelayanan tapi bisnis. Maka masyarakat menderita. Yang namanya bisnis Bapak Ibu, hitung-hitungannya untung dan rugi. Beda dengan pelayanan. Kalau pelayanan ya bukan untung rugi, masyarakat bayar atau tidak harus dilayani. Tapi saya tidak seperti itu. Alasannya tidak punya uang. Nah, bagaimana mau ada uang? Itu Freeport dikasih sama Amerika, IMF dikasih sama Cina. Sementara dalam Islam itu tidak boleh yang ada namanya swastanisasi sumber daya alam, haram. Tidak boleh dikasih orang luar, itu gampang tak. Tidak boleh. Bagaimana kalau tidak ada yang bisa kelola? Suruh dia kelola, gaji. Jangan kasih sertifikat. Ibaratnya kita ini punya rumah, kasih datang pembantu, tapi bukan digaji. Disuruh dia kelola keuangan keluarga dan sertifikat rumah dia yang pegang atas nama dia. Bagaimana ceritanya? Akhirnya kita cuma dapat sisa. Itu Freeport itu Bapak Ibu 1 tahun bisa 8.000 triliun. Bisa bebas utang kita. Pendidikan bisa gratis, kesehatan bisa gratis. Per kepala itu bisa dikasih 20 juta. Bisa anak-anak itu tinggal pilih mau kampus mana, gratis. Tapi saya tidak seperti itu karena bukan sistem Islam yang diterapkan, tapi sistem sekularisme liberal yang untuk sekitar 15. Yang terakhir yang ingin saya katakan Bapak Ibu, setiap hari kita mengalami yang namanya pertarungan nilai dan moral di tengah-tengah masyarakat. Saya kasih contoh. Dulu hamil di luar nikah anak kita itu aib yang sangat luar biasa. Sekarang saking banyaknya tidak apa-apa. Nah, tetangga kemarin juga begitu.
Itu yang namanya pertarungan nilai. Nilai adab dan nilai agama kita, hukum syara kita perlahan-lahan digeser dengan pandangan-pandangan di luar Islam. Dulu kalau laki-laki mau ketemu perempuan, tempo dulu setengah mati, bapaknya ganas. Kalau ada laki-laki mau pergi jemput anak perempuannya, orang kencing celananya duluan karena sudah lihat bapaknya berkumis, bawa parang. Bikin apa sini? Mau jemput anak tak? Apa urusan tak? Sekarang tidak, tante bisa saya bawa jalan-jalan anak tak? Silakan nak. Diizinkan untuk anaknya. Jadi terjadi pertarungan nilai. Akibat apa? Ya, salah satu sarananya itu sosial media. Yang kedua, pemahaman kita yang sudah terstruktur tentang bagaimana liberalisasi dan sekularisme. Ya. Agama itu di masjid saja. Ustadz itu ceramah di masjid saja, tolong. Jangan lagi atur-atur dan pacaran di Nusantara sana. Nah begitu. Jadi kalau sekularisme ini tetap ada di Indonesia, kita di masjid bicara zina jangan, haram gitu. Nusantara jalan terus, gitu ya. Orang pacaran, pokoknya pulang dari masjid janjian atau kasih bangun pacarnya tahajud. Aborsi terjadi. Gitu ya. Saya tadi baru melihat ya di data Indonesia ID itu, ternyata kriminalitas kejahatan terjadi dalam setiap jam itu di 2020-2023 sebanyak 31,7 per jam. Waduh, per jam. Jadi sangat mengkhawatirkan. Jadi kita ini bertarung nilai. Kalau kita tidak bisa mempertahankan nilai keislaman kita, Bapak Ibu, maka hancurlah kita dan keluarga kita. Awal mula hancurnya negara berawal dari hancurnya sebuah keluarga. Awal mula hancurnya keluarga berawal dari hancurnya seorang ibu. Awal mula hancurnya seorang ibu berawal dari hancurnya seorang wanita, gadis. Maka ini yang harus dijaga dengan syariat Islam. Begitu juga hancurnya kewibawaan rumah tangga itu ketika sang suami itu melakukan aksi kriminalitas, mencuri, menjara, begal, miras dan lain-lain. Kadang-kadang mencuri ini tidak bisa juga kita salahkan 100% orangnya. Jangan sampai himpitan ekonomi, bukan karena benar-benar nakal atau jahat, tidak 100% itu. Maka memang yang harus kita selesaikan ini akar masalahnya, bukan pergi tampilin pencuri. Pencurinya itu diserahkan ke tempat yang berwajib. Tapi kita umat Islam harus terus mendiskusikan nilai-nilai Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Sebarkan di seluruh masjid, sebarkan di seluruh tempat nongkrong anak muda, khususnya anak muda Bapak Ibu, atau di seluruh durusun-durusun masjid, gitu ya, di seluruh rumah-rumah, sebarkan untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman. Ketika hukum Allah ini tegak di muka bumi, maka rahmat akan turun di dalamnya. Tapi ketika hukum Allah itu tidak diterapkan di muka bumi, tunggulah azab yang mendera negeri tersebut. Kejam, sangat mengerikan ancaman Allah itu. Ketika hukum Allah itu tidak diterapkan, apalagi diabaikan. Karena keimanan kita itu adalah inil hukmu illa lillah. Hanya Allah yang berhak membuat hukum, bagaimana caranya kita hidup. Alasan kita menolak hukum selain Allah itu, pertama alasan akidah. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, Allah itu esa, maka kita manusia yang tidak berpengetahuan, yang lemah, yang terbatas, tanya, ya Allah, bagaimana caranya saya hidup di muka bumi? Contoh mana yang saya ikuti? Adakah buku manualnya? Ada, ternyata diturunkan risalah-risalah itu kepada para nabi yang dituntaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Quran, dan itu petunjuk kita. Kalau kita lalai dari petunjuk itu, maka perjalanan hidup kita tidak akan pernah lurus hingga akhir hayat. Sudah tidak lurus, sudah bengkok-bengkok, tidak banyak tommy uangnya di dunia, mencuri tommy, masuk mati,
insya Allah masuk surga. Tapi was-was gitu ya. Mati menderita tombi, gitu kan? Maka wajib bagi kita untuk bagaimana menjadikan Islam itu solusi. Tidak ada yang lain. Islam itu lengkap. Kenapa bisa lengkap? Ya lengkap. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Islam itu bisa memberikan solusi dari seluruh masalah kehidupan kita, apapun itu. Kok saya baru tahu? Iya, harus memang dipelajari dan dikaji. Maka memang wajib bagi kita menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu fardu bagi kita, agar kehidupan kita tetap sejalan dengan apa maunya Allah, tetap lurus sampai kita meninggal nanti. Dan insya Allah kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di surganya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, insyaallah. Insyaallah. Syukran atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Masih ada waktu sekitar 9 menit. Oleh karena itu kepada jamaah yang ingin bertanya, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada pemateri tentang bagaimana Islam mengatur perekonomian suatu negara supaya di negara itu tidak ada hukum riba, tidak ada yang kuat pasti menang, supaya di suatu negara itu tidak ada yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, supaya masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin itu bisa sama-sama mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mendapatkan pendidikan yang bagus. Karena pada fakta di lapangan itu banyak terjadi anak orang kaya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, sedangkan anak orang miskin itu pendidikannya terputus. Jadi seperti itu. Bagaimana Islam mengatur itu semua supaya menjadi lebih baik? Baik. Masih bisa satu pertanyaan kepada jamaah yang ingin bertanya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan penjelasannya bahwa keberadaan Islam dulu kan sebelum ada Islam banyak kekacauan, dan agama Islam ini merupakan juga bisa mengatur segala aspek kehidupan yang disedami. Tapi namun kalau di Indonesia salah satu negara yang penduduknya banyak Islam, kalau begitu keberadaan Islam itu di Indonesia tidak banyak kekacauan. Tapi namun setelah kita lihat itu yang melakukan pencurian, perzinahan, perampokan yang beragama Islam, tadi kan agama Islam bisa mengatur keadaan, tapi kenyataannya tidak begitu. Jadi yang saya tanyakan ini bagaimana langkah-langkah ini yang dilakukan oleh pemerintah atau ulama supaya agama Islam itu bisa diterapkan sesuai dengan ajaran-ajarannya supaya tidak ada lagi kekacauan. Ya langsung saja. Langsung saja. Kan tinggal 5 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, saudara. Coba. Baik saja dulu yang pertama ya. Bagaimana Islam itu bisa mengatur ekonomi sedemikian rupa agar tidak terjadi hukum riba? Yang pertama-tama prinsip yang harus kita tahu ya, di dalam ekonomi kapitalisme kita hari ini di Indonesia itu
ujung pangkal dari kebijakan ekonomi adalah liberalisasi kepemilikan. Jadi prinsipnya begini, siapapun bebas memiliki apapun. Itu jadi bagus, tapi ternyata sangat sangat menyimpang dari kesejahteraan masyarakat. Karena kalau siapapun bebas memiliki apapun, contoh tambang, bagaimana cara rakyat biasa mengelola tambang? Tidak bisa, karena masyarakat biasa tidak punya kekuatan untuk itu. Dia tidak punya privilege atau tidak punya modal besar. Jadi dalam sistem kapitalisme itu orang-orang yang memiliki modal kapital, ya, yang sejak awal yang bisa mengelola hal-hal seperti itu, maka yang kaya akan semakin kaya. Contoh kalau kita mendirikan bersaing antara toko-toko kecil, datang manusia yang punya modal besar mendirikan Alfamart, selesai toko-toko di sampingnya. Karena Alfamart itu ya bisa mengambil langsung dari distributor pertama. Sementara tidak pasar-pasar warung-warung kecil itu tidak bisa karena dia tidak memiliki modal itu. Maka hal-hal seperti itu harus diatur oleh negara. Yang kedua, tambang yang seharusnya menjadi kepemilikan umum masyarakat tidak bisa diambil oleh asing karena siapapun bebas memiliki apapun. Begitu prinsipnya. Sedangkan di dalam Islam itu punya 3 macam kepemilikan dalam ekonomi yang tidak ada di sistem lain. Kalau komunisme itu punya sistem ekonomi yang terpusat ke negara saja. Individu tidak punya hak memiliki kekayaan. Itu zalimnya komunisme. Kalau kapitalisme, semua bebas memiliki apa saja, makanya orang beradu. Sementara di dalam Islam ada yang namanya kepemilikan individu, ada yang namanya kepemilikan umum, dan ada yang namanya kepemilikan negara. Kalau kepemilikan individu, hal-hal yang dibolehkan dimiliki individu itu misalnya gaji dari hasil kerja, ya, ujroh atau waris, dan hal-hal yang lumrah yang bisa kita miliki, ya, hasil-hasil kita sendiri. Kalau milik umum seperti tambang, tanah, dan seluruh jenis hal yang berkaitan dengan jenis pabrik, industri yang berkaitan dengan khalayak umum, misalnya kesehatan itu berkaitan dengan khalayak umum, maka dia kepemilikan umum. Di dalam fikih kepemilikan umum itu tidak boleh dibayar, tidak boleh negara mengambil keuntungan. Maka itu saya katakan tadi pangkalnya bahwa pendidikan dan kesehatan itu mesti gratis. Tambang itu tidak boleh dimiliki satu orang. Kalau tambang sudah swasta, bukan negeri, berarti yang punya satu orang. Cuma satu orang ini besar sekali, makanya tidak bisa dijangkau. Itu yang Freeport itu yang memiliki itu satu orang. Yang sahamnya terbagi ada satu orang di atas. Maka hitung-hitungannya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untung dan rugi. Maka di sini masyarakat saling bertarung bagaimana mendapat kesejahteraan. Di dalam Islam itu negara atur. Seperti motor itu milik individu. Karena motor itu kita beli dari jerih payah kita, dan negara haram mengambil manfaat dari kepemilikan individu. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi pajak itu tidak boleh ada. Haram pajak itu. Ya. Maka seperti itu bagaimana pembagian ekonomi ini yang paling krusial. Kalau ekonomi ini tidak dibagi sesuai dengan prinsip ini, ya, maka kesejahteraan dan pemerataan ekonomi itu tidak akan pernah terjadi di negeri kita. Gimana, masih bisa kan? Mungkin saya langsung jawab yang kedua ya. Bagaimana seperti tadi yang saya katakan bahwa memang walaupun kita mayoritas Islam, tapi pada dasarnya yang paling penting dalam sebuah peradaban itu, misalnya peradaban Islam dan peradaban di luar Islam, adalah institusinya dan prinsip yang dijalankan oleh masyarakat. Ketika institusinya itu juga diambil dari dasar Al-Quran, maka negara itu, peradaban itu adalah peradaban Islam. Tapi ketika institusi itu bukan dari Islam, bukan dari Al-Quran, walaupun mayoritasnya Islam, maka sudah barang pasti hak peraturan dan kebijakan yang dijalankan di dalamnya itu jauh dari Islam. Adakah ajaran Islam yang coba paksakan LGBT masuk dalam negara? Tidak boleh. Ya. Maka orang ulama-ulama kodong mencoba menolak ini. Nah, bagaimana upaya kita adalah bagaimana menjadikan syariat Islam ini menjadi opini umum.
Karena dalam Islam itu tidak boleh serta-merta mau menerapkan Islam di negara. Bukan itu contoh Rasul. Diambil oleh masyarakat. Ketika seluruh masyarakat punya kesepahaman umum, Islam saja yang harus kita terapkan, maka di situ baru boleh. Tapi ini masyarakat belum ada kesepahaman umum. Upaya apa yang harus dilakukan? Ada namanya tasqif jama'i. Itu ya. Ini yang kita lakukan. Sebarkan di seluruh lini kehidupan, di seluruh lini sudut-sudut pelosok-pelosok masyarakat agar mereka menginginkan Islam sebagai solusi. Ketika masyarakat itu belum menginginkan Islam sebagai solusi, maka belum bisa. Jadi yang harus dilakukan untuk hari ini bertawakal dan terus mendakwakan Islam, tidak boleh berhenti. Jadi mengajak teman-teman yang lain itu untuk berjuang mendakwakan Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan ajakan ini tidak boleh ajakan setengah-setengah, harus serius. Itu mungkin langkah-langkah awal. Jadi memang tidak bisa juga dipaksakan secara gitu. Memang melanggar syariat juga dipaksakan. Harus ada kesepahaman umum atau opini umum di tengah-tengah masyarakat bahwa masyarakat itu sudah mau mengopinikan bahwa Islam itu harus diterapkan, maka itu boleh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan menjadi kita dengan istighfar kembali. Dan kita berdoa kepada Kafir Inggris. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.